Anorganic Chemie Freie Universität Berlin, Jerman. 2007 lulus doktor di institut yang sama. 2008 postdoc di Institute for Organic Chemistry and Biochemistry Montana State University, US. 2013 postdoc di Karlsruhe Institute for Technology Karlsruhe, Jerman. Dan sejumlah jabatan telah diemban beliau, diantaranya Kasubdit Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat DLBM UI 2010-2015, Kepala Laboratorium Layanan UI CHEM Departemen Kimia MIPA UI 2015-2018, Kepala Direktur Disaster Research and Response UI DRRC UI 2018-2020, Kepala Laboratorium Kimia Anorganik Departemen Kimia MIPA UI 2018-2026, dan saat ini Wakil Direktur Disaster Research and Response Center UI DRRC 2020 sampai sekarang. Kemudian sejumlah organisasi telah diikuti, diantaranya 2010-2015 Ketua Penerbit Jurnal Makara Seri Sains Teknologi Ilmu Sosial Humaniora dan Kesehatan, 2024-2025 anggota Dewan Editor Jurnal Helium, 2026-2031 anggota Staf Akademik Fakultas MIPA. Sejumlah penghargaan diantaranya 2025 lalu ya, penghargaan Gold Winner kategori hilirisasi award subkategori KI non paten yang berdampak tinggi, anugerah riset dan pengembangan Saintek 2025, dosen dengan pengabdian masyarakat terbaik MIPA UI. Kemudian juga sejumlah buku, kekayaan intelektual dan karya ilmiah dan pembicara di level nasional serta internasional telah ditorehkan oleh beliau dalam rekam jejaknya, sehingga hari ini dikukuhkan menjadi guru besar MIPA Universitas Indonesia. Demikian daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Renat Agustinus Julius, Sarjana Sains, Master of Science, dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Membumikan Kimia, The Usefulness of Useless Metal Organic Framework untuk Energi Hijau Berkelanjutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan Pimpinan Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik FMIPA Universitas Indonesia, pimpinan Departemen di FMIPA UI, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada upacara pengukuhan guru besar hari ini. Izinkan saya menyampaikan pidato ilmiah pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu kimia yang berjudul The Usefulness of Useless, kegunaan dari barang yang tidak berguna, Metal Organic Framework untuk Energi Hijau Berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, sebetulnya saya sama seperti kebanyakan orang. Ketika di bangku SMA tidak tertarik kepada ilmu kimia. Namun demikian, saat ada lomba kimia sekota Jakarta Timur, guru kimia saya memaksa saya untuk ikutan dalam lomba tersebut. Setelah alasan penolakan saya tidak diterima, saya terpaksa mempelajari buku-buku kimia termasuk soal-soal dari Scalu, Sippenmaru dan sebagainya. Tidak mengenal waktu, saya tetap belajar kimia di kelas bahasa Indonesia sampai guru bahasa Indonesia Bapak Babu Daslah tes Inggris marah kepada saya, melemparkan penghapus dan menghampiri saya sambil bersumpah, "Agustino, saya tahu kamu tidak tertarik kelas ini. Kamu pasti sedang belajar yang lain. Saya sumpahin kamu menjadi ilmuwan yang sukses." Dari peristiwa itu akhirnya saya terinspirasi bahwa ilmu kimia adalah ilmu membuat material baru. Ketertarikan itu berlanjut dengan penelitian skripsi yang dibimbing oleh Dr. Renat Widayanti Wibowo tentang sintesis katalis heterogen. Saya termotivasi dari beliau untuk studi lanjut ke Jerman.
ketika para penerima beasiswa dompet duafa Republika dikumpulkan untuk menyampaikan rencana setelah S1, saya memberanikan diri menyampaikan bahwa 10 tahun yang akan datang saya lulus doktor dari Jerman. Alhamdulillah saya lulus dengan izin Allah di tahun 97 S1 dan 10 tahun kemudian 2007 di FU Berlin di bawah bimbingan Profesor Dr. Kita Tuwasati. Dari nama saya saja sudah jelas kombinasi unsur-unsur kimia menyeratkan senyawa-senyawa kimia menjadi bagian dalam kehidupan saya. Fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun bahwa ilmu kimia merupakan satu-satunya ilmu sains yang interaksinya dengan makhluk hidup tidak pernah terhenti dari semenjak janin, menjadi bayi, menjadi dewasa, dan sampai tulang belulang selalu berinteraksi dengan senyawa-senyawa kimia, baik oksigen, air, makanan, dan sebagainya. Namun mengapa ilmu kimia sebagai materi pelajaran yang menjadi momok yang menakutkan, sangat susah? Karena ilmu kimia membahas perilaku atau molekul yang tak kasat mata atau abstrak. Ada anggapan umum bahwa sesuatu yang tidak bisa dilihat adalah hal yang gaib, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan ilmu kimia adalah ilmu gaib. Bahkan dalam molekul H2O seperti ini, di dalamnya ada mengandung 3 jin, yaitu 2 hidrogen dan 1 oksigen. Lantas, bagaimana ilmuwan kimia menentukan bentuk molekul air seperti huruf V ini? Secara akurat membutuhkan suatu proses pengukuran yang sangat rumit menggunakan instrumentasi yang canggih serta analisis yang sangat dalam. Membutuhkan daya imajinasi yang kuat, membayangkan secara abstrak 3 dimensi struktur molekulnya. Ini bukan perkara mudah bagi kebanyakan orang. Bagi para pendidik perlu melakukan berbagai metode pendekatan sains komunikasi yang memudahkan masyarakat dalam memahami ilmu kimia secara menyenangkan dan mencerahkan, seperti apa yang saya lakukan di Behind the Science at Profesor Juris. Silakan follow, like, and subscribe. Hadirin yang saya hormati, apa yang Bapak Ibu bayangkan dengan senyawa seperti ini? Suatu senyawa yang sinyalir useless ini, senyawa organometalik zinc yang sangat kompleks, menjadi satu turning point dalam hidup saya. Sudah sulit disintesis, aplikasinya pun dipandang skeptis oleh para ilmuwan katalisis. Bahkan saya diragukan ketika saya berhasil mensintesis senyawa ini dan juga mengaplikasikannya. Profesor saya melakukan uji reprodusibilitas riset ini ke mahasiswa S3 lain. Mahasiswa dari lulusan kimia terbaik dari Universitas terbaik Jerman Ludwig Maximilian University. Dan ternyata beliau tidak berhasil sebagaimana yang saya lakukan. Dengan percaya diri saya sarankan agar orang tersebut berkonsultasi tentang reaksi ini kepada saya. Dan alhamdulillah terbitlah paper di Annuantes Chemie. Publikasi di Annuantes Chemie ini belum bisa saya ulangi sampai saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, galau memikirkan manfaat riset saya bertanya kepada profesor saya, apa gunanya senyawa yang presis ini? Was ist die Anwendung für unsere Chemie? Profesor saya menjawab, kimia kita adalah kimia fundamental. Kita tidak butuh aplikasinya saat ini. Tujuan kita adalah memproduksi ilmu pengetahuan sebanyak mungkin. Jawaban itu terus teringat hingga saat hari ini. Riset sains dasar memang bekerja dalam sunyi dan waktu yang panjang, yang tidak selalu menjanjikan hasil instan, tetapi justru menjadi fondasi bagi lompatan besar peradaban. Begitulah Jerman mengembangkan ilmu pengetahuan. Fundamentalisasi semi tidak dibebankan untuk aplikasi, tapi siapa yang meragukan kemajuan teknologi Jerman? Sejarah membuktikan fenomena usefulness of useless ini. Senyawa cisplatin misalnya pertama kali disintesis pada tahun 1844 oleh Michel Peyron. Namun baru setelah 135 tahun kemudian di tahun 1979 ditemukan efektif sebagai obat anti kanker kemoterapi yang menyelamatkan jutaan jiwa. Kisah ini menunjukkan satu hal sederhana. Kemajuan besar sering berakar dari riset yang pada awalnya tanpa useless. Hadirin yang saya hormati, fenomena usefulness of useless terjadi kembali di dunia modern saat ini. Metal organic framework yang kemunculannya disikapi skeptis oleh ilmuwan kimia terhadap aplikasinya. Senyawa yang dipelopori oleh peraih Nobel tahun 2025, Profesor Omar Yagi dan Profesor Susumu Kitagawa sering dianggap sebagai fancy molekul. Ada beberapa alasan kehadiran MOF dianggap tak berguna, yaitu
kestabilan termalnya yang rendah, kinerja absorpsi lebih rendah dari zeolit, kurangnya aplikasi nyata. Saya memiliki keyakinan bahwa senyawa semua kimia pasti ada manfaatnya. Ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Hadirin yang saya hormati, MOF dirancang dengan mereaksikan logam pusat dengan lingkar organik. Logam pusat akan menyediakan sisi aktif asam lewis, sedangkan lingkar menyediakan sisi aktif basa lewis, juga menyediakan pori-pori yang besar. Mengapa MOF sangat menarik dan menjadi perhatian masa depan? Karena ia memiliki situs aktif dari logam dan ligan, porositas yang tinggi, mudah dimodifikasi, dan mudah dibuat pada skala laboratorium dan skala industri. Hadirin yang saya hormati, satu hal yang sangat unik dari penamaan senyawa MOF ini adalah tidak berdasarkan aturan UPEC. Walau tidak ada kesepakatan tertulis dari ilmuwan kimia, secara non-konvensi menamakan senyawaan MOF ini berdasarkan institusi asal si penemu senyawa MOF. Sebagai contoh, NU, bukan Nahdlatul Ulama, tapi Northwestern University. Sayangnya, belum ada satupun penamaan senyawa ini dari institut asal Indonesia dan juga dari Universitas Indonesia. Bagaimana dengan DOCUI, Department of Chemistry of University of Indonesia? Apakah mungkin? Hadirin yang berbahagia, tantangan besar dari riset tentang MOF adalah karakterisasinya. Alat yang paling powerful untuk menentukan struktur dari suatu senyawa MOF adalah single crystal X-ray crystallography. Sayangnya, kita belum memilikinya. Alhamdulillah, kerjasama dengan Profesor Takuya Maguchi dari Tohoku University berhasil mengelusidasi dua struktur biomorf yang kami sintesis. Kami senang sekali jika struktur ini kami namai menggunakan nama Universitas Indonesia, namun perlu struktur turunan lain agar bisa diusulkan sebagai milik Universitas Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, dari sekian banyak potensi MOF sebagai material maju, grup riset kami telah mengeksplorasi MOF sebagai katalis transformasi organik, carbon capture utilization, drug delivery, absorpsi logam berat, fotokatalisis untuk degradasi zat warna. Pada kesempatan pengukuhan ini kami menampilkan satu aplikasi yang sangat besar potensinya dalam menjawab masalah energi alternatif masa depan, yaitu water splitting atau reaksi pemecahan air. Isu menjadikan air sebagai bahan bakar adalah isu yang seksi dan menjadi sebuah tantangan dalam riset-riset energi. Bayangkan, kita menggunakan air untuk menghasilkan bahan bakar yaitu hidrogen, dan hidrogennya menjadi air kembali. Inilah yang disebut dengan clean energy. Secara termodinamika dan kinetika, reaksi pemecahan air ini non-favorable. Mengapa? Karena energi aktivasi yang dibutuhkan jauh lebih besar dari energi yang diterima dari produksi hidrogen yang diterima. 366 modalnya, omsetnya cuma 237 kJ. Tentu ini sangat besar pasak daripada tiang. Jelas secara hitungan ekonomi sangat tidak menguntungkan. Namun tetap aja ada klaim-klaim yang tidak berdasar dan sering kita dengar di media-media bahwa air langsung bisa dijadikan sebagai bahan bakar menggantikan bensin, yang sejatinya menyalahi hukum termodinamika pertama dan kedua serta konsep ekonomi. Apa yang kami lakukan adalah menggunakan material MOF untuk mengaktifasi reaksi pemecahan air menggunakan sinar matahari. Energi matahari pada wilayah UV visible memungkinkan MOF menjalani reaksi fotokatalisis, sebagainya klorofil melakukan reaksi fotosintesis. Modal energinya bukan listrik, bukan baterai ataupun reaksi kimia. Modalnya adalah energi matahari yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan, sehingga berapapun energi yang dihasilkan tetap keuntungan buat kita. Hadirin yang saya muliakan, bagian terpenting dari teknologi ini selain dari sintesis material fotokatalis, MOF harus sensitif dalam menyerap sinar UV visible. Oleh karena itu, pemilihan logam pusat dan lingkar organik sangatlah krusial. Awalnya kami gunakan logam transisi nikel, kobalt, dan lanthanum dengan lingkar organik yaitu benzen dikarboksilat, naftalen dikarboksilat, dan benzen trikarboksilat. Terjadi evolusi hidrogen namun hasilnya tidak optimal. Hal ini disebabkan lingkar organiknya kurang sensitif terhadap sinar UV visible akibat dari sedikitnya gugus pi terkonjugasi. Sejak tahun 2020 kami mencoba menggunakan lingkar yang bersifat photosensitizer yaitu Perilen PTCDA. Lingkar ini memiliki sifat pi terkonjugasi yang banyak, memberikan serapan gelombang elektromagnetik pada rentang visible yang sangat cocok dengan sinar matahari. Kami merekayasa MOF berbasis logam transisi dan lantanija menggunakan lingkar Perilen ini. Penggunaan lingkar bersifat photosensitizer ini ternyata meningkatkan efisiensi produksi gas hidrogen. Produksi gas hidrogen dari MOF lanthanum PTC 1000 kali lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang lain MOF di dysprosium azobenzene.
Hal lain yang sangat menakjubkan kami adalah penggunaan lantanida yang memiliki elektron pada orbital F memberikan hasil yang jauh lebih baik lagi. Kombinasi logam tanah jarang dan PTC memberikan efek sinergetik yang sangat positif. Produksi gas hidrogen dari disorsium PTC dan samarium PTC menunjukkan renteman 1000 kali lebih besar daripada logam transisi nikel PTC dan lanthanum PTC. Bapak Ibu yang saya muliakan, secara keseluruhan, riset ini menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan historis peradaban manusia. Masa depan energi dunia tidak hanya akan ditentukan oleh sumber energi, tetapi oleh kemampuan kita merekayasa sistem yang mampu mengkonversi, menyimpan dan memanfaatkan energi tersebut secara efisien. Disinilah letak signifikansi riset isu. Menjadikan lanthanum MOP sebagai kandidat material masa depan yang tidak hanya unggul secara performa, tetapi juga menjawab tantangan efisiensi, stabilitas, dan keberlanjutan. Dengan kata lain, jika hidrogen adalah energi masa depan, maka katalis adalah jantungnya dan rekayasa material adalah kuncinya. Hadirin yang saya hormati, pada akhir pidato ini, izinkan saya sekali lagi mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Perkenankan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga kami mencapai jabatan fungsional akademik tertinggi di Universitas Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Bapak Profesor Dr. Brian Yulianto yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai guru besar di FMIPA Universitas Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insur Heri Hermansyah yang telah menyetujui pengusulan kami. Kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya, Bapak Ahmad Gamal, PhD, dan Dr. Muhammad Arif, Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia dan seluruh Kasubdit dan seluruh jajarannya. Terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Budi Wiweko, dan Sekretaris Profesor Rifeli Dewi Astuti, serta seluruh anggota Senat Akademik Universitas Indonesia. Terima kasih kepada Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Dr. Eko Prasojo, dan seluruh anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Terima kasih kepada Dekan Fakultas FMIPA UI, Profesor Dr. Titro Indra Latif, dan Dekan sebelumnya, Profesor Dede Juhana, PhD. Terima kasih kepada Manajer SDM dan Fasilitas FMIPA UI, Dr. Budi Kurniawan, seluruh staf SDM MIPA UI, khususnya Mas Caya Mikail dan Mas Rizky. Terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar FMIPA UI, Profesor Dr. Welizar Samsurijal dan Profesor Dr. Yunus Daud, serta seluruh anggota Dewan Guru Besar FMIPA UI. Terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Senat Akademik FMIPA UI, Dr. Adi Wibowo, beserta seluruh anggota Senat Akademik FMIPA UI. Terima kasih kepada Ketua Departemen Kimia FMIPA Munawar Khalil, PhD, dan sebelumnya Asep Sadimullah, PhD. Hadirin yang saya hormati, ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada guru-guru saya, Profesor Emeritus Endang Aslijati, Ibu Dr. Renat Widayanti Wibowo yang telah mendidik dan memberi kasih sayang, membimbing dan senantiasa memberi teladan kepada saya. Profesor Dr. Sumi Udoyono, Profesor Janduzi Ulazwardi, Profesor Ipardini Tribidasari, Profesor Rida Bakti, Profesor Yogi Muzar, Profesor Helmiati, dan Profesor Budiawan yang telah senantiasa menjadi inspirasi bagi saya dalam menekuni riset ini. Profesor Dr. Yuni Krisnusih, MSc, sebagai teman seangkatan dan terima kasih dukungannya dalam riset-riset kita tentang MOF. Almarhum Dr. Agus Surhadi dan almarhum Dr. Emil Budianto, panutan dan inspirator saya dalam menggeluti dunia kimia. Terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan saya haturkan kepada para senior saya, Dr. Andas Rizwianto, MSI, Ismunaryo MPhil, Dr. Endang Saifuddin, Dr. Asmu Wahyu, dan Dr. Eti Nasution. Terima kasih yang sedalam-dalamnya pada rekan kerja di KB Anorganik, Dr. Aminah, Dr. Rika, Yutri Yunarti, Elva Disa SSI, Rohayati MSI, dan Muhsinatul Istiqomah SSI. Hadirin yang saya hormati, terima kasih kepada seluruh dosen, kolega, beserta seluruh tenaga pendidikan di lingkungan Departemen Kimia FMIPA UI yang bajunya warna hijau dan di belakang. Terima kasih kepada seluruh kolega dan sahabat di Research Group Metal Organic Framework, Profesor Dr. Eng
Nasruddin, Salman Al-Farisi, Nanda Saridewi, Raihanatun MSI, Julian Saputri, dan Dr. Muhammad Fatur Rahman. Terima kasih kepada seluruh kolega dan sahabat di riset grup mikroplastik dan minyak asiri, Profesor Dr. Muhammad Khalid, Profesor Dr. Endang Winiati, Adawiyah MSI, Hermawati SSI, dan Dr. Iqbal Sauki. Terima kasih kepada Dompet Duafa Republika yang telah memberikan beasiswa dan mengantarkan saya menjadi sarjana kimia UI, Bapak Ahmad Juwani selaku Direktur DD saat ini. Terima kasih kepada kolega DRRC UI, Profesor Fatma Lestari, seluruh pengurus atas kerjasama dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sahabat riset saya, Ibrin, Dr. Jody Arya Laksmono, Dr. Awilina MSI. Terima kasih juga kepada manajemen Pertamina Indonesia, Bapak Wakil Direktur Pertamina, Dr. Oki Muraza, dan Wawan Rusdiawan. Terima kasih atas kepercayaannya dalam kerjasama riset kita ini. Terima kasih kepada tim manajemen Le Minerale, terutama Bapak Riko Sistanto dan Febri Satria Utama atas kerjasama dan dukungannya. Terima kasih kepada PT Paragon, terutama Bapak Herman Subakat dan Salman Subakat, dan Dr. Sari Khairunisa SPKK. Terima kasih kepada Muharram Atta-Rashidi dari Greenpeace Indonesia atas kerjasama. Terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan DAAD Jerman yang telah mendampingi dan membantu selama menjalani studi di Free University of Berlin, Jerman, Profesor Dr. Irmina Krismuwarni, Profesor Dr. Ing Misri Gozan, Profesor Kaluma Hamri, Profesor Zukardiman FPT, dan juga Profesor Dr. Purwatiningsih Sugita selaku kolega di Onmipa, dan Profesor Sukro Muhab dari UNJ. Terima kasih kepada seluruh guru-guru saya dari SDN 25 Petang, Madrasah Ibtidaiyah Darusari, Madrasah Sanawiyah Sunan Giri, SMA N22 yang telah berkontribusi dalam pendidikan saya hingga menjadi seperti ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman saya di SD, SMP, SMA, dan tentunya Kimia UI Angkatan 92 yang telah bersama-sama menempuh lika-liku perkuliahan. Semoga kita terus kompak dan bahagia bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak penyelenggara yang diketuai oleh Dr. Randa, Sri Handayani MSI, dan para sejawat lainnya. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang membahagiakan sekaligus mengharukan ini, perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang mempunyai arti yang amat penting dalam perjalanan hidup saya. Kepada kedua orang tua saya, almarhum Nabi Sasution dan almarhumah Zulkimar. Ayah, walaupun engkau tiada sejak kami kecil, saya berumur 3 tahun, kami yakin akan harapanmu besar kepada kami. Kami rasakan kasih sayangmu. Ibu Zulkimar, engkau adalah satu-satunya makhluk yang paling berjasa dalam hidup saya. Engkau berperan sebagai ayah dan ibu, walau kau tidak berpendidikan tinggi, tapi semangat dan kegigihanmu mendidik kami tidak terperi. Kesabaran dan kasih sayangmu tidak bertepi. Anda dan selalu mengaturkan doa kepada mereka berdua, ayah dan ibu. Terima kasih. Semoga almarhum ayah dan ibu mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada kakak Desi Zulis, abang Tony Zulis, adik saya Febriati Zulis dan Rusdi Zulis, serta semua kakak dan ipar dan keponakan atas kasih sayang yang merupakan doa dan dukungannya yang tidak pernah putus selama ini. Kepada istriku tercinta, Marnelis Widya, teman hidup setia dalam suka dan duka, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan dukungan penuh, serta begitu besar pengorbanannya pada saya. Terima kasih untuk cinta kasih, kesabaran, pengertian, dukungan, dan doanya. Semoga kita bersama selalu di akhirat kelak. Amin. Kepada Ananda Said Fauzan Ilmi, sarjana arsitek, Muhammad Fakih Ilmi, sarjana teknik, Ilzati Ilmi, Ihsan Zulfali Ilmi, Hanifah Askia Ilmi, Ibrahim Fatoni Ilmi, kalian adalah penyejuk hati ayah dan bunda. Terima kasih atas cinta kalian kepada ayah, meskipun ayah bukanlah ayah yang sempurna untuk kalian. Insya Allah kalian selalu mendapatkan tuntunan Allah dalam mengarungi kehidupan ini. Terima kasih telah menjadi motivator dan menginspirasi hidup Anda. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Odi Zubaida, keluarga Sikumbang, keluarga Tanjung Jati, serta keluarga Nansalapan Batang Kabung Pariaman. Terima kasih atas kasih sayang, kehangatan, kebersamaan, dan kekompakannya selama ini. Terakhir, kepada seluruh hadirin tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dan dukungannya. Apa makna pencapaian guru besar ini? Ia bukanlah puncak cita-cita. Ia adalah amanah pembuktian kata-kata menjadi kerja nyata, mengukir sisa hidup dengan karya, tidak hanya untuk masyarakat kota, juga untuk masyarakat desa. Ia bukan puncak prestasi, melainkan untuk terus berkontribusi sesuai kapasitas yang kita miliki, bukan untuk pribadi, melainkan untuk institusi dan negeri.
Ia bukan puncak kemenangan, apalagi kesenangan. Ia menjadi modal dalam meraih dalam peran pengabdian untuk masyarakat, bangsa, dan Tuhan. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, itulah hakikat kemenangan. Ia bukan alat kesombongan, kebanggaan, mendapatkan hidup terpandang. Bila ingin hidup terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Jauhi sifat merasa pandai, angkuh dan ketus menepuk dada. Ingatlah petuah penyu di pantai, telur beratus tak pernah bangga. Untuk itu, saya memohon doa dari hadirin semua agar saya senantiasa diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam menunaikan amanah ini dalam rangka mencapai ridha Allah Ilahi Rabbi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.